Jadi kata masyarakat di sini, kami mendengar suara dentuman saja ataupun mendengar hujan saja, Langsung panik. itu sudah langsung ya Iya, trauma iya. gitu. Eh, Suasana takut yang luar biasa. Mereka kemudian langsung lari mencari tempat untuk berlindung yang aman gitu ya. Karena memang suasana ketika kejadian itu sangat menakutkan. Batu yang turun dari bukit itu ukurannya bukan ukuran kepala ya, tapi ukurannya ukuran sebesar rumah gitu yang turun ke bawah. Yang juga sulit kita lupakan itu kehilangan bayi, dan bayi itu langsung dia dari tangannya ya ketika ditaruh ya mau menyerahkan bayi tersebut kepada seorang, kemudian lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast PKS Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin dirasakan oleh banyak orang, terutama di Sumatera Barat dan dua provinsi lainnya, yaitu Sumatera Utara dan Aceh. Yang di akhir penghujung 2025 kemarin, sama-sama kita rasakan dan kita ketahui bahwa tiga provinsi itu, terutama Sumatera Barat, dilanda duka, yaitu bencana, banjir, dan longsor. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang turun dan turut membantu penanganan bencana. Salah satunya adalah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Barat. Alhamdulillah, banyak dan langsung turun ke lapangan ketika kabar bencana itu muncul. Dan PKS Sumatera Barat itu punya namanya Satgas Penanggulangan Bencana. Pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya dengan Satgas yang kebetulan langsung dipimpin oleh Ketua DPW PKS Sumatera Barat, Ustadz Uljadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti sampaikan tadi, PKS sudah punya Satgas Bencana. Sebelum kita ngulik lebih jauh tentang Satgasnya, tentu sebagai Ketua Satgas, Ustadz tentu sudah langsung turun ke lokasi. Kalau boleh tahu, sudah di lokasi mana saja Ustadz? Ustadz turun, dan ada nggak pengalaman yang paling menyentuh atau paling berkesan Ustadz dari semua titik yang Ustadz kunjungi itu Ustadz? Ya, yang paling berkesan adalah ketika kita pertama kali terjun itu di hari pertama banjir ya. Karena pertama terjadi itu kan dalam bentuk banjir di Padang Pariaman. Sebelum terjadi di Padang, Oke. sebelum terjadi di Agam, sebelum terjadi di Padang Panjang, Solo, Tanah Datar belum terjadi waktu itu. Pertama itu adalah banjir di Padang Pariaman, dan waktu itu kita menyelamatkan satu keluarga yang sudah terkepung air, tinggal di pinggir sungai. Rumahnya itu sudah tergenang sepinggang airnya, Pinggang. ya. Dan mereka naik ke suatu semacam pondok begitu ya, dan tinggal di situ. Dan hari waktu itu sudah malam gitu ya, dan mereka masih bertahan di situ, dan kita khawatir kalau seandainya tidak dievakuasi, air semakin naik. Semakin tinggi. Dan akhirnya kita waktu itu membujuk keluarga tersebut supaya mau dievakuasi, dan akhirnya kita mengevakuasi eh, ibu dan ayahnya serta dua orang anak, dan kita bawa pakai perahu ke tempat evakuasi waktu itu di masjid ya. Dan mereka bisa istirahat malam itu. Oke, Alhamdulillah. Lalu apa kira-kira Zat, tantangan ketika di awal-awal relawan turun di awal bencana itu, apa kira-kira hal tantangan atau hal sulit yang ditemui gitu? Di awal itu tantangan kita adalah akses menuju tempat Akses lokasi bencana. ya. Kalau kemarin itu daerah-daerah yang terkena dampak di awal itu kan jalan putus, kemudian juga listrik mati, kemudian juga jaringan telepon, sehingga kita mau mengantarkan bantuan ke tempat tersebut tidak bisa, dan mencari berbagai jalan alternatif ya, dengan memutar ataupun naik bukit gitu ya. Dan alhamdulillah ada juga yang naik perahu Oke. ya. Alhamdulillah akhirnya relawan kita bisa mendapatkan akses jalan itu, dan termasuk yang pertama datang di lokasi bencana dan membawa bantuan eh, makanan ya ketika itu, karena memang di awal-awal itu yang dibutuhkan Kebutuhan adalah utamanya. makanan, karena mereka memang tidak bisa
memasak di awal itu, ataupun kekurangan waktu itu bahan makanan diantarkan oleh relawan. Itu dengan kendaraan atau jalan kaki? Eh, ada yang dengan kendaraan, ada yang dengan jalan Jalan kaki. kaki ya? Ya, ada juga yang sudah berupaya dengan jalan kaki dan akhirnya sudah beberapa lama gitu berjam-jam mentok juga balik lagi cari alternatif yang lain. Baru dapat setelah berputar-putar baru mendapatkan Tantangan utamanya memang akses karena akses. memang Ya. banjir atau longsor menutup akses satu saya. Tapi tetap diusahakan walaupun dengan jalan Ya, kaki. Masya ya. Allah, luar biasa. Kalau yang di awal-awal sekali tentunya adalah tantangan evakuasi Evakuasi. warga ya, karena ini berkaitan dengan nyawa. Dan tapi ini kan diperlukan keterampilan-keterampilan khusus. Sebenarnya sudah ada tim SAR biasanya ada di situ, kemudian juga aparat sudah ada. Kita sebagian dari relawan kita juga ada yang ikut membantu dan kolaborasi di lapangan untuk mengevakuasi warga yang sedang dalam kondisi darurat sekali ya di awal-awal terjadi itu. Ya termasuk tantangan juga adalah mencari jenazah korban. Jadi korban yang sudah hanyut, kemudian juga tertimbun lumpur. Korban itu sudah tertimbun dalam, di dalam tanah gitu ya. Dan juga sudah hanyut berapa meter jauh dari, bahkan ratusan meter jauh dari lokasi tempat keberadaan awalnya. Dan kemudian ditemui sudah sekian hari, bahkan sudah sekian minggu baru diketemui. Gitu. Nah ini mungkin tantangan dan masih banyak korban yang tidak dapat ditemukan. Ya, Sat. Jadi seperti pengantar tadi bahwa PKS itu punya Satgas Penanggulangan Bencana. Kalau kita semua ingin lebih tahu detailnya, Sat, sebenarnya Satgas ini tujuannya utamanya apa, Sat? Dan kenapa Satgas ini dibuat di PKS? Gitu. Tujuan dari Satgas ini adalah untuk memaksimalkan peran PKS dalam membantu masyarakat mengatasi kondisi darurat ya, penanggulangan bencana, dan juga nanti untuk masa pemulihan. Dan ini merupakan instruksi dari Presiden Partai Dr. Muzamil Yusuf untuk melakukan kegiatan membantu warga terdampak ini sampai 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan pasca kejadian. Sehingga masyarakat mendapatkan advokasi, bantuan, dan pelayanan-pelayanan dari pihak-pihak yang memberikan bantuan. Nah, kita berkolaborasi dengan pihak-pihak tersebut sehingga hak-hak masyarakat bisa tercapai dan terpenuhi. Berarti Satgas ini tidak hanya bekerja ketika pasca bencana, tapi memang di masa pemulihannya, Sat. Kira-kira kalau masa pemulihan, apa aktivitas Satgas ini yang dilakukan sekarang, Sat? Ya, sekarang relawan PKS gitu ya, bersama warga membantu membersihkan ya bekas-bekas banjir, lumpur, kemudian juga mencari tempat tinggal sementara, baik berupa sewaan rumah. Oke, hunian sementara ya. Hunian sementara dan juga yang belum yang belum mendapatkan, terkadang tidak dalam bentuk hunian sementara, ada juga disewakan, kita sewakan. Ya. Oke. Dan juga kalau masih ada bantuan-bantuan ya dari masyarakat, kita salurkan kepada masyarakat dan memantau situasi kepada masyarakat serta melakukan trauma healing ya, terhadap anak-anak dan warga yang mendapat atau merasakan trauma dari bencana kemarin. Terkait koordinasi ini saat antar Satgas gitu. Bagaimana pola koordinasi antar Satgas, baik Satgas tingkat pusat, wilayah atau daerah, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana, Sat? Ya, jadi kan kita punya Satgas ini di setiap level kepengurusan, mulai dari tingkat pusat ya, yang diketuai oleh Sekjen, kemudian di tingkat provinsi, kemudian juga di tingkat kabupaten kota. Jadi ketika terjadi bencana ini, maka informasi yang ada di daerah itu naik ke DPW dan juga akan naik sampai ke tingkat pusat. Nah, setelah pusat mendapatkan informasi yang sudah disampaikan tadi, maka pusat akan mengambil kebijakan, dan diantaranya adalah membentuk Satgas di tingkat pusat itu ya. Nah, kemudian Satgas di tingkat pusat ini akan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada untuk mensupport Satgas yang ada di wilayah dan di daerah gitu, berupa bantuan-bantuan. Ya, seperti misalnya mengkoordinasikan pejabat publik ya untuk memberikan bantuan. Seperti kemarin dalam bentuk potong gaji ya. Jadi pejabat publik PKS, anggota DPR, DPRD, mereka potong gaji, dan kemudian
memberikan bantuan, kemudian mengirimkan ke tempat-tempat terjadinya bencana. Dan juga pimpinan PKS seperti Presiden datang ke Sumatera Barat juga Sudah pernah datang, ya, San? sudah pernah. Presiden? Oke. Sekjen sebelumnya juga datang, dan juga ada bidang-bidang yang berkaitan dengan survei lapangan datang untuk melihat kondisi real, kemudian nanti mengkoordinasikan kondisi itu ya untuk menjadi bahan kebijakan pusat, berkoordinasi dengan semua tadi ya, bahkan termasuk DPW-DPW di daerah lain yang tidak terkena bencana juga ikut berkontribusi. Dan mereka juga mengirimkan relawan ya, ke Sumatera Barat ini. Dari beberapa DPW datang, dari Riau, Jambi, mereka datang mengirimkan relawan di sini dan memberikan bantuan, membangun sumur, juga membangun tadi ada pipa, kemudian juga mengantarkan bantuan, membawa dari sana. Ya, jadi mereka semua terlibat ya, dengan koordinasi dari tadi mulai dari Satgas pusat, pusat kemudian sampai ya daerah. provinsi dan juga sampai kabupaten kota. Oke, artinya semuanya terkoordinir oleh Ya, Satgas gitu Ustaz, ya. ya. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Oke, Ustaz. Tadi ada kata-kata yang mungkin sering disebutkan, ada relawan. Ya. Ya, sadar tidak sadar mungkin masyarakat merasakan warna-warna orange ya. Salah satunya warna dari PKS langsung hadir di waktu-waktu awal bencana itu turun. Relawan ini banyak, kita beragam, ada berbagai generasi, ada yang mulai dari yang masih berambut hitam, bahkan berambut putih juga turun. Ya. Nah, sebenarnya kenapa bisa nih Ustadz, relawan PKS ini bisa cepat tanggap untuk menanggulangi bencana ini? Dan apakah mereka ini sudah punya pelatihan atau memang hanya karena sifat kepedulian, Zat? Bagaimana itu, Zat? Ya, memang jiwa PKS itulah jiwa relawan ya. Relawan. Jiwa kader PKS itu adalah relawan yang sudah dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat, baik untuk penanggulangan bencana dan juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lainnya. Relawan PKS dibina, Dilatih, kemudian ya? dilatih Oke. untuk bisa terjun ke masyarakat dan membantu masyarakat, baik untuk penanggulangan bencana ataupun keperluan-keperluan yang lainnya. Nah, selama itu bisa memberikan pelayanan dan meringankan beban masyarakat, maka kader PKS disiapkan untuk hadir di situ. Oke, berarti memang ada pelatihannya dan sekaligus memang Ya, nalurinya sudah ada ya, Sada? semua kader PKS, semua anggota Harus siap. PKS dilatih, semuanya harus ikut pelatihan penanggulangan bencana, Oke. mitigasi bencana, dan kita ada program namanya Kemah Bakti Nusantara. Nah, di Kemah Bakti Nusantara itu kita menginap selama 3 hari dan di sana diberikan materi-materi pelatihan menghadapi atau memulihkan kondisi yang terdampak dari bencana itu. Berarti memang sudah disiapsiagakan ya, Sada? Ini Ya. seandainya, seandainya tengah malam gitu, jadi bencana yang memang kita tidak duga gitu ya, tidak prediksi. Bagaimana sikap PKS ini, Sada? Apakah ketika tengah malam itu dihubungi oleh warga yang memang sudah percaya terhadap relawan PKS? Apa tindakan PKS saat itu, Sada? Ya, kalau Satgas kita di wilayah, kita akan mengontak dulu Satgas di daerah atau kabupaten kota yang sedang mengalami bencana. Nah, kita akan minta untuk mensurvei tempat tersebut dan titik-titik mana saja yang terjadi bencana, kemudian melaporkan kondisi real yang ada di lapangan, sejauh mana tingkat kerusakannya, kalau ada korban jiwa, kemudian juga termasuk kebutuhan pada saat itu. Berdasarkan laporan dari daerah tersebut, nah kita akan menyiapkan tim untuk turun ke daerah tersebut, membantu warga ketika dalam kondisi darurat. Biasanya kan evakuasi ya. Evakuasi yang pertama. Evakuasi warga, menyelamatkan nyawa masyarakat yang sedang terancam dengan bencana tersebut. Ya, misalnya banjir, ketika banjir itu sudah mulai naik airnya, maka harus segera dievakuasi dan masyarakat diminta untuk pindah dari rumahnya ke tempat yang lebih aman. Berarti memang tindakan awalnya langsung koordinasi gitu ya, Sada? Ke Koordinasi semua daerah atau daerah bencana. Ya, betul. Kemudian baru nanti tindakan pertama kalau bencana alam berarti evakuasi. Ya. Lalu kalau nanti seperti yang kita lihat, seperti ada bantuan yang mengalir itu pada fase apa yang dilakukan oleh relawan biasanya, Ustaz? Ya, kalau jadi kita kan koordinasinya tadi kan setelah mendapatkan informasi di daerah, nah kita juga akan lapor ke pusat ya, DPP kondisi yang ada di bawah, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan tersebut
akan dipelajari oleh pusat dan akan eh, diinformasikan ke pihak-pihak yang juga bisa memberikan bantuan. Kemudian akan dikirimkan bantuan yang ditujukan kepada tadi daerah yang terdampak. Tergantung tingkat kerusakan dan dampak yang dihasilkan dari bencana daerah tersebut. Oke, Zat. Tadi ada berapa kali disebut kolaborasi, Zat, Ya. berkomunikasi dengan pihak-pihak tertentu. Apakah dalam artian juga PKS juga berkoordinasi dengan pemerintah atau lembaga-lembaga lain dalam penanganannya, atau memang PKS turun sendiri? Itu apa biasanya dilakukan, Zat, terkait itu? Ya, kita kolaborasi dan berkomunikasi dengan semua pihak dan itu terutama di sini adalah pemerintah. Pemerintah. Ya, baik di tingkat daerah, provinsi, begitu juga dengan pusat ya. Dan ketika kita turun ke lapangan, kita juga temui pemerintah setempat, apakah di situ kecamatan, Pak Camat atau Bu Camat gitu ya. Kemudian juga Wali Negari, Wali Jorong, dan kita eh, berkoordinasi dan berkomunikasi terkait dengan kondisi yang ada di daerah tersebut dan juga menyalurkan bantuan melalui pemerintah Agar tersalurkan agar sesuai sesuai dengan ya sasarannya, ada sasarannya katanya. Iya, ya. iya, betul. Ya mungkin ada juga sebagian yang mungkin Salurkan langsung. disalurkan secara langsung kepada warga yang memang kita sudah mengetahui kondisinya diberikan secara langsung. Baik, Zat. Selain memberikan bantuan, apa saja yang biasanya relawan ini, penanggulangan bencana ini lakukan, Zat, pada fase-fase penanggulangan atau fase-fase setelah pasca bencana itu, selain bantuan dan sebagainya? Ya, sekarang seperti misalnya penyediaan air bersih ya. Air bersih. Di antara Oke. dampak dari bencana kemarin itu kan kekurangan air bersih. Jadi kita membantu membuat sumber air bersih, kemudian juga membuat pipa air yang bisa menyalurkan air dari sumber air ke rumah warga. Kemudian juga kita menggali sumur bor yang di situ ada sumber airnya, kemudian dibagikan kepada warga, tentu di tempat yang terjadi kekeringan tadi ya. Nah, sebagian juga ada yang kita antar air tersebut melalui tetmon ya, Oke. melalui Langsung ke mobil rumah-rumah warga. ke rumah-rumah warga, kemudian dibagikan kepada warga. Dan juga berkoordinasi tentunya dengan pemerintah menyampaikan kondisi yang ada di lapangan agar bisa diperhatikan dalam bentuk advokasi lah. Oke. Menyampaikan informasi kondisi real seperti kondisi jalan, kondisi sungai, kemudian rumah warga yang terancam, bahwa ini harus direlokasi, bahwa ini harus dipindahkan, gitu ya. Nah, info-info tersebut kita sampaikan ke pihak yang berwenang. Tentu di sini adalah pemerintah. Pemerintah. Tadi kalau tidak salah Ustadz menyebut tentang trauma healing, Zat. Nah, seberapa pentingnya trauma healing, Zat? Padahal mungkin orang yang banyak diberikan oleh relawannya adalah bantuan, pakaian dan sebagainya. Tapi kenapa Satgas relawan PKS perlu trauma healing? Apakah sebegitu urgennya trauma healing itu di daerah bencana, Zat? Ya, ya kita eh, mendengar suasana trauma itu dari masyarakat yang terdampak sendiri ya. Oke. Ketika kita turun ke lapangan, contoh misalnya kita waktu ke Sungai Batang ya di Agam. Jadi kata masyarakat di sini kami mendengar suara dentuman saja ataupun mendengar hujan saja Langsung panik. itu sudah langsung ya Iya, trauma iya. gitu. Eh, Suasana takut yang luar biasa. Nah, mereka kemudian langsung lari mencari tempat untuk berlindung yang aman gitu ya. Karena memang suasana ketika kejadian itu sangat menakutkan. Oke. Batu yang turun dari bukit itu ukurannya bukan ukuran kepala ya, tapi ukurannya ukuran sebesar rumah gitu yang turun ke bawah kan. Apalagi kalau ada anggota keluarganya yang pada Nah, saat itu termasuk begitu. kena bencana, gitu, Ya, meninggal, wafat, gitu. betul. Yang juga sulit kita lupakan itu kehilangan bayi dan bayi itu langsung dia dari tangannya ya ketika ditaruh ya mau menyerahkan bayi tersebut kepada seorang kemudian lepas kemudian bayinya hanyut Terbawa air ya. Nah, di ini kan depan suasana mata yang orang tuanya orang sendiri, tuh gitu. ya lepas dari tangan dia. Eh, masih saat serah terima bayinya gitu untuk diselamatkan. Hmm. Jadi dia masih posisinya masih di dalam air gitu ya. Iya, iya. Nah, akhirnya bayinya hanyut. Ini kan suasana yang ya kita Sangat yang menjadikan. punya anak mungkin merasakan suasana yang sangat
bersedih lah tentu ya. Betul. Nah ini kan trauma seperti ini kan tentu harus diberikan penguatan, motivasi sehingga bebannya bisa diringankan gitu. Lalu sekarang tentu sudah banyak cerita tadi, cerita duka tentu pasti, tapi tentu di luar itu setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, pasti ada cerita-cerita lain yang menunjukkan eh, kisah heroik warga-warga yang mungkin tertimpa bencana, tapi mereka bisa bangkit, bahkan mereka bisa bantu korban. Gitu. Apakah Ustadz ada pengalaman itu yang paling berkesan? Kalau boleh sedikit kita ceritakan di sini agar mungkin membangkitkan semangat saudara-saudara kita yang masih bersedia atau masih berduka gitu. Korban yang dia ketika bercerita tidak lagi merasa itu sesuatu yang mengecewakan gitu ya, dan dia menerima kondisi itu karena memang itu sudah takdir gitu ya. Rumahnya hanyut, kemudian juga bahkan bukan rumahnya ya, tanahnya itu pun sudah tidak ada lagi gitu. Dengan Tapi dia tanahnya tetap hilang. tanahnya pun hilang. Tapi dia tetap tegar gitu ya. Ini kan sudah takdir dan sudah keputusan dari Yang Maha Kuasa dan tentu akan ada hikmah di situ gitu ya. Nah, ini kan ketegaran jiwa yang luar biasa. Lalu Dan apakah ada relawan di Satgas itu yang juga jadi korban nggak? ya Tapi masih banyak mau gitu, Zat? banyak Oke. ya, banyak di antara contoh misalnya ya di Agam, kemudian juga di tempat yang lain, ketika kita ajak untuk membantu masyarakat yang sedang Oke. terdampak itu juga mereka korban-korban. Padahal mereka korban, rumah Ya, mereka ada hilang yang semuanya. relawan kita di Agam mengajak untuk menanam sawah yang tertimbun Oke, oleh lumpur, oke, ya kan? Kemudian di situ mereka membuat program menanam jagung. oke. Itu mengajak pemuda-pemuda yang ada di situ, yang pemuda-pemuda itu rata-rata juga orang-orang yang Jadi korban. sedang terdampak gitu dan korban gitu ya, dan mereka ikut. Nah relawan-relawan juga begitu, relawan-relawan kita dia ikut membantu, sementara mungkin rumahnya juga kebanjiran, rumahnya juga mungkin ada yang hanyut juga begitu. Oke. Luar biasa itu, ada itu Iya pengorbanan luar biasa saat betul dia ya. jadi korban. Dan kita juga misalnya nih antara kita di Sumatera Barat yang sedang berduka dengan bencana ini, kita juga merasakan duka di provinsi lain kan, seperti Iya. Aceh dan di Sumatera Utara. Melihat semangat tadi para relawan yang juga mereka sebenarnya sedang Iya. berduka, ya karena sudah agak ringan mereka ikut menjadi relawan di provinsi Aceh, berangkat ke sana. Itu dari relawan Sumatera Barat ya. Ya, ya, Sekarang berarti betul. sedang Masih di berada di Aceh sana. Ya. kita relawan, Masya Allah. Kemudian apakah ada peluang bagi masyarakat-masyarakat lain yang mungkin bukan Satgas tapi ingin ikut berkontribusi dalam penanggulangan bencana ini, ikut berkontribusi bersama-sama relawan PKS atau relawan kebencanaan PKS? Apakah itu ada kesempatan bagi teman-teman kita, Ustaz? Ya, sangat terbuka. Bahkan kita memberikan pelatihan kepada masyarakat yang ingin ikut bersama-sama. Kita berikan pembekalan dan pada saat pasca terjadi bencana pun kita masih mengadakan pelatihan. Ya, kemarin ada di Pariaman diadakan pelatihan dan nanti juga insya Allah akan terus diadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk menyiapkan tadi ya relawan-relawan yang sudah siap terjun ke masyarakat ya dengan keterampilan-keterampilan yang minimal dia punya keterampilan dasar lah Oke. menangani bencana gitu. Bencana. Tadi ada kesempatan berarti ya, Ustaz, ya? Ya. Kira-kira gimana cara, Ustaz? Apa yang harus dilakukan teman-teman kita yang ingin gabung jadi relawan? Ya, bisa menghubungi DPD Oke. setempat ya di kabupaten kota, menyampaikan keinginan saya ingin ikut menjadi relawan PKS. Nanti insya Allah akan disambungkan nih. Kadang DPD juga melakukan sendiri. Oke. Jadi mereka yang melakukan pelatihan kepada masyarakat yang sudah tadi menyampaikan keinginan itu dikumpulkan. Nanti mereka diundang, diberikan materi-materi dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Perencanaan. Oke. Ya, Ada satu nih pertanyaan yang sering kita temukan di sosmed, Ustaz. ya, Nah, ini mungkin pada kesempatan ini perlu kita jawab. ya. Kenapa relawan PKS itu harus pakai seragam yang punya identitas PKS-nya, Ustaz? Apakah ada tujuan khusus atau yang lain? Ini biar teman-teman kita bisa paham, Ustaz. Ya, ya sebenarnya ini bentuk
pertanggungjawaban publik gitu ya. Oke. Jadi ketika kita memberikan bantuan dengan identitas kita gitu ya, maka kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan dan kita berikan kepada publik, dan tentu juga termasuk diantaranya adalah para donatur ya. Maksudnya dari relawan sendiri juga mereka ingin mengetahui apa saja kemana ya, digunakan sumbangan mereka begitu. Ya kaitannya dengan masalah niat kan sebenarnya dalam agama Islam ya, khususnya di sini itu membolehkan kita berinfak ataupun bersedekah baik dengan cara memperlihatkan ataupun dengan cara bersembunyi kan boleh gitu kan. In tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau seandainya kamu bersedekah dan di hadapan orang lain diperlihatkan, maka itu sebenarnya baik gitu kan. Dibandingkan dengan tidak sedekah kan gitu. Iya. Ya kan? Tapi kalau kamu menyembunyikannya ya, maka itu juga baik gitu kan. Dari sisi niatnya gitu ya. Nah, masalah niat ini kan sebenarnya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperlihatkan amal tersebut dan niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan memperlihatkan itu juga niatnya adalah bentuknya pertanggungjawaban dan juga mungkin bentuknya adalah motivasi ya supaya kita bisa bekerja sama ya, mengajak masyarakat dan semua pihak untuk juga ikut berkontribusi. Ya niat seperti itu kan sebenarnya kita melihatnya itulah suatu kebaikan sebenarnya. Oke. Dan Artinya, ketika kita terjun tanpa ada atribut, ya kan, tentu juga akan kesulitan mempertanggungjawabkannya oke. apa yang sudah kita kerjakan kita berikan itu. Baik, teman-teman, jelas sekali jawaban Ustadz Ilyadi tadi bahwa seragam PKS identitas dibawa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan. Siapa yang hadir di lapangan, siapa yang turut membantu, dan juga membuka peluang kolaborasi antar lembaga-lembaga lainnya. Gitu. Pas sekali dalam beberapa hari ke depan kita akan masuki bulan Ramadan, dan memang masih juga dalam masa berduka mungkin bagi saudara-saudara kita di sebagian daerah atau bahkan di daerah di luar Sumatera yang juga mendapat bencana yang sama dengan kita. Mungkin ada pesan-pesan dari Ustadz untuk kita semua. Silakan Ustadz. Jadi Ramadan ini adalah bulan berbagi. Kita mengetahui bahwa di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau paling dermawan itu di bulan Ramadan. Nah, khususnya adalah ketika bertemu dengan Jibril dan sedang membacakan Al-Quran, ya, setoran hafalan. Pada saat itu Rasulullah SAW itu berderma, sangat dermawan sekali. Dan ini tentu menunjukkan kepada kita bahwa Ramadan adalah bulan berbagi. Dan di akhir Ramadan, menjelang Idul Fitri juga disyariatkan zakat fitrah. Untuk semua muslim, muda, tua, laki-laki, perempuan, ya, anak kecil, juga diwajibkan untuk zakat fitrah. Ini menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita sisi kemanusiaan. Nah, inilah yang ingin kita bawa spiritnya dalam suasana kita dalam bencana, dan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan sisi kemanusiaan ini juga bisa kita maksimalkan untuk membantu masyarakat memulihkan kondisi pasca bencana yang menimpa ini, insyaallah. Terkait program Ramadan, apakah ada program khusus di bulan Ramadan untuk teman-teman kita di daerah bencana, terdampak bencana dari Satgas atau dari PKS Sumatera Barat? Ya, kita sudah rapat ya, Satgas, dan menyepakati beberapa program yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah berbagi iftar, buka puasa untuk masyarakat yang terdampak bencana kemarin. Kemudian juga berbagi paket Ramadan berupa sembako dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan juga termasuk trauma healing ya. Khususnya di bulan Ramadan ini kan masyarakat sedang dalam kondisi baik spiritualnya. Jadi suasana kebatinannya sangat bagus, sehingga itu kita manfaatkan sebagai sarana untuk trauma healing. Ya, mensinergikan antara kondisi Ramadan dengan kondisi kebencanaan, sehingga nanti bisa meringankan beban masyarakat. Baik, Zat, kalau ada nih teman-teman kita yang ingin berpartisipasi mendukung program-program Ramadan PKS khususnya di daerah bencana atau korban yang terdampak, kira-kira bagaimana caranya, Zat?
Ya, nanti bisa berkoordinasi dengan Satgas, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten kota, dan kita akan salurkan berupa titipan mungkin ya ke masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan data yang sudah dimiliki oleh Satgas kita di kabupaten kota ataupun di daerah. Kalau seandainya titipannya berupa relawan, ya, ya bisa kita sinergikan, ikut ya, Oke. berkolaborasi nanti di lapangan. Apakah dalam bentuk nanti esprit trauma healing, dia mungkin bisa membantu masyarakat mengombat ya kondisi hati ataupun beban mental yang masih ada gitu ya. Kita bisa ikut mengirimkan ke tempat-tempat yang membutuhkan itu. Jadi intinya adalah ya silakan nanti ketika ada dikomunikasikan melalui Satgas dan kita akan salurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz kesempatannya pada kali ini. Teman-teman semua, tentu kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi bencana yang menimpa kita, dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan terbaik kita dan bisa melewati Ramadan pada kali ini. Mudah-mudahan juga kita doakan pada relawan PKS Satgas Bencana dan juga seluruh relawan yang telah berkontribusi atas penanggulangan bencana ini. Allah berikan pahala yang terbaik dan balasan yang luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz Sama-sama. Ulyadi sebagai Ketua Satgas Penanggulangan Bencana PKS Sumatera Barat sekaligus Ketua DPW PKS Sumatera Barat. Dan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan. Sebarkan informasi-informasi baik ini dan mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan podcast PKS Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.